Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irti Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sejatinya motor ataupun alat-alat terkait otomotif itu digunakan untuk mempermudah jarak atau kita bisa berpindah tempat dengan bantuan motor. Tetapi dengan berkembangnya waktu, yang dulunya biasa saja motor tampilannya ya begitu as usual, sekarang itu dipercantik, bisa dimodifikasi sehingga lebih cantik dan lebih glowing kalau orang bilang gitu ya. Nah, berkaitan dengan ini telah hadir di studio podcast kami Bapak Setiadi Haryanto dengan inovasinya electroplating. Bapak Setiadi atau Pak Adi ini merupakan perwakilan dari UKM inovatif kita yaitu electroplating. Apa sih electroplating? Saya juga nggak tahu, maka kita langsung saja bertanya kepada narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selamat datang Pak Adi di acara kami One Day Innovation. Ya, terima kasih Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik ya. Baik Pak, ini kan kalau saya orang-orang awam ini baru nih mendengarkan kata electroplating gitu ya, yang terlintas di benak saya elektrik gitu ya, listrik gitu. Apa sih Pak electroplating ini dan apa latar belakangnya sehingga Bapak tertarik berinovasi dengan electroplating ini? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu terhadap Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan Bapak Kepala Balitbang Palembang. Bisa dikasih kesempatan untuk bisa kita berbagi ilmu, berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan harapan saya sih sebetulnya jadi karena memang dunia otomotif sekarang itu sedang menggeliat dan memang dunia otomotif itu tidak ada hentinya, terus berkembang. Jadi dan memang ini electroplating ini sebetulnya bisnis yang cukup menjanjikan. Di Palembang atau Sumatera Selatan sendiri masih sangat terbatas jumlah orang yang menguasai bidang ini. Nah itu jadi sebagai awal saya coba menjabarkan secara sederhana dulu mengenai apa sih electroplating sebetulnya. Jadi electroplating ini lebih umum dikenal masyarakat di di dunia modifikasi otomotif atau yang berkaitan dengan bidang itu. Lebih dikenal dengan chrome, lapis chrome, betul. Lebih dikenal dengan chrome. Cuma electroplating ini adalah bahasa teknisnya seperti itu, Bu. Nah, jadi kalau misal orang-orang bilang chrome ya, inilah electroplating itu chrome. Jadi electroplating itu sendiri adalah suatu proses pelapisan logam. Dalam hal ini logamnya berupa nikel. Jadi yang dilapis di atas satu permukaan barang yang akan dibikin lebih kuat, lebih anti korosi, dan lebih bisa juga jadi menambah nilai jual seperti itu. Jadi dilapis di atas permukaan barang-barang yang menghantarkan listrik. Jadi kalau yang kita kerjakan di sini khusus barang-barang yang bisa menghantarkan listrik, karena memang proses electroplating sendiri atau nickel plating atau chrome itu kita menggunakan arus listrik satu arah DC seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bisa boleh menjabarkan secara sederhana, mungkin Ibu atau siapa teman-teman di sini juga pernah lihat mungkin di pinggir jalan atau di mana yang orang suka sepuh cincin itu, Bu. Ya, betul. Ya, sepuh cincin seperti ini kan pakai baterai seperti itu kan, nanti dia bereaksi. Kurang lebih sederhananya seperti itu. Ya, jadi proses seperti itu, hanya kita di sini menggunakan peralatan-peralatan yang lebih besar dan memang bahan bakunya juga beda. Nah, nikel itu sendiri ada dia berupa zat padat besi logam. Jadi dia logam itu ada yang berbentuk plat,
Mhm. berbentuk plat panjang, ada juga yang berupa lembaran, itu sama aja. Jadi sebagai alat bahan untuk melapisi, Melapisi. ya melapisi ini. Apa sama seperti fungsinya body repair gitu atau untuk memang untuk melapisi badannya si motor atau bagaimana Pak si fungsinya si apa namanya si chrome ini? Eh, itu sih sebetulnya lebih cenderung ke karena kita di sini arahnya dekoratif Bu ya, jadi Hmm. kita memilih bagian part tertentu yang kira-kira kalau Oh, kita lapis nikel, lebih kita ya glowing, lebih lebih cantik. glowing, lebih cantik, lebih enak dilihat, Oh, seperti gitu. itu. Jadi dia ada bagian tertentu. Ada bagian tertentu ya, seperti ada contoh ini saya bawa di sini, ini adalah, tutup mesin untuk, motor CB100 Mhm. keluaran tahun 78. Ya Mhm. jadi, rata-rata memang untuk motor-motor seperti ini sudah agak jarang digunakan Mhm. untuk, kita pakai Di jalan, sehari-hari betul ya. betul betul. Mereka lebih cenderung barang menjadi pajangan, Bu. Betul. Setelah misalnya ini selesai, bagian-bagiannya tertentu, misalnya bagian mesin, Mhm. bak tutup-tutupnya, sampai ke velg, tromol, Mhm. spakbor, dia sudah kembali mengkilap, terus ada beberapa bagiannya juga yang mungkin di-repaint, Betul. setelah itu selesai, kebanyakan jadi pajangan. Oh, gitu. Seperti itu. Yang untuk dipakai harian juga ada, biasanya, kita, 80% tuh anak-anak muda. Mhm. Jadi, kalau di dunia modifikasi motor ini, eee, electroplating atau chrome atau nickel plating ini jadi salah satu unsur wajib, Mhm. untuk mempercantik kendaraan, Betul seperti betul. itu. Jadi, saya nih suka lihat ada itu motor yang, apa namanya, mungkin knalpotnya itu besar gitu ya, Iya dan dia mengkilat sekali iya gitu. Nah, itu betul. merupakan bagian dari Iya betul, iya oh, betul gitu. seperti itu. Jadi dia itu, apa ya, melapisi bentuk sebenarnya dengan Iya, lapisan electroplating ini, betul. jadi dibuat lebih berkilau gitu Iya dan lebih cantik iya, gitu, baik. mhm. Nah, apakah, dengan electroplating ini, akan mengurangi fungsinya misalnya nih knalpot kan dia Hmm, fungsinya itu mengeluarkan gas emisi. Nah, iya. apakah dengan dilapisi itu akan mengubah atau menambah fungsinya sendiri gitu? Kalau, secara fungsi tidak ada perubahan sama Mhm. sekali. Jadi, fungsinya kenapa memang rata-rata kalau kita lihat knalpot-knalpot motor Mhm. terutama itu kan dia sudah mengkilap, memang Betul dari pabrikannya betul seperti itu. betul. Tujuannya apa? Karena, salah satu seperti yang saya jelaskan sebelumnya, fungsi untuk plating ini untuk, salah satunya memperkuat, melapisi, jadi memperkuat, tidak mudah kena dengan korosi. Jadi kalau misalnya, terus dia lebih cenderung lebih tahan panas dibandingkan misalnya knalpot itu hanya dicat. Iya iya Dia akan lebih tahan panas, akan lebih tahan lama, mhm. seperti itu. Jadi kalau merubah, fungsinya enggak. Enggak, dia hanya Jadi ya mempercantik dan melapisi mempercantik, gitu ya betul, badannya. jadi lebih Juga tahan. anti korosi seperti Iya, itu ya. seperti itu, lebih tahan korosi. Betul. Nah, apakah, electroplating ini hanya diperuntukkan untuk jenis-jenis motor tertentu? Kan sekarang ini banyak orang Mhm. menggunakan matic ya. Iya iya, Jadi kalau matic itu seperti itu tampilannya, tapi mhm, kalau motor-motor yang istilahnya jadul-jadul gitu mhm. ya, kayak, masih motornya 2 tak gitu ya, masih yang pakai apa sih, gigi atau masih Iya iya pakai iya itu iya, ya, mhm. brake bukan brake ya, apa brake itu ini, Kopling, kopling iya, itu kan heeh, dia pasti kopling. pakai gini gitu Iya, loh, betul. cantik-cantik. Nah, itu apakah peruntukannya seperti itu atau dengan, si matic itu bisa pakai ini juga? Bisa. Jadi tidak tertutup kemungkinan untuk segala jenis motor bisa. Mhm. Jadi, biasanya kalau motor-motor, seperti motor-motor matic yang sekarang lagi Mhm tren, itu biasanya part-part yang di-chrome tuh seperti mhm tabung sok depan, misalnya kaliper cakramnya, velgnya, mhm terus ada cover bak CVT-nya, mhm 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 terus di bagian standar tengah, mhm standar samping, seperti itu, Bu. Ada bagian pegangan mhm belakang yang mhm. di belakang jok, itu yang mereka chrome. Oh gitu ya. Ya. Jadi bisa motor apa saja, Apa jenis saja apa bisa, saja ya gitu ya. selama bahannya memang mengaliri listrik, itu aja, Oh ya. gitu. Tapi kalau motor-motor sport itu yang untuk F1 itu nggak bisa ya? Lain atau Tidak ada tidak rekomendasi sih, Bu, kalau oh, misalnya jadi memang, kadang-kadang kita ada, banyak juga misalnya konsumen yang menginginkan misalnya ada part mesin ini saya ingin chrome. mhm Cuma, kita juga, tidak sekedar hanya memang, memberikan, jasa seperti itu, tapi ada konsultasi juga. Jadi, mhm kalau seandainya ada bagian mesin tertentu yang, lebih baik tidak di-chrome, kita tidak sarankan. Karena contoh seperti bagian mesin ini,
dia kan kalau seperti ini kan ada di bagian tengah tuh ada 4 bagian ya, Betul. bagian tutup kanan kiri dan tengah Tengah. crankcase namanya. Crankcase itu terbagi 2. Nah, bagian crankcase tengah ini beserta silinder dan head cylinder itu biasanya kita tidak rekomendasikan untuk kita buat seperti ini dilapis nikel karena Hmm. eh, electroplating ini dia Harus menahan menghantarkan panas. listrik kan Ya, ya. dia menahan Menahan panas. panas Ya, kan. jadi kalau misalnya bagian crankcase, silinder kita lapisi juga itu bisa berpengaruh ke kinerja mesin. Bisa jadi overheat seperti itu. Gitu ya. Kecuali motor hanya dipergunakan untuk show off, Iya. hanya untuk kontes atau untuk hanya pajangan itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya di arahnya masih dipakai harian itu kita nggak terlalu sarankan. Jadi memang ada part-part tertentu yang memang ini oke nih buat kita lapis, ini jangan seperti itu, Bu. Gitu ya. Ya. Nah, kalau mengenai biaya nih, Mhm. berapa sih misalnya nih Tutup si bak tutup mesin bak mesin ya. ini ya, Mhm. berapa kalau misalnya kita menggunakan jasanya Mas Adi? Mhm. Mas Adi ini untuk di electroplating ini. Kalau untuk tarif jasa untuk biaya untuk room plating bak mesin CB100 ini untuk bagian kanan dan kiri serta ada tutup gear depan atau sprocket itu kita kenakan tarif 400.000 untuk bagian ini. Jadi tutup yang sebelah untuk kupling, untuk bagian magnet dan sprocketnya itu satu set itu kanan kiri kita kenakan 400.000 rupiah. Nah, itu maksud saya gini, dia bertahan berapa lama? Ini kan kalau mungkin Ya. kalian pudar gitu Ya, kan ya. betul. Nah, dan apakah setelah pudar dia perlu lagi dilapisi electroplating lagi? Ya, jadi setelah proses ini memang kita tetap perlu perawatan. Perlu tetap perawatan. Jadi kalau keawetannya sih daya tahan bisa bertahun-tahun. Itu kembali lagi tergantung ke konsumen. Penggunaannya Ya, gitu ya, penggunaan. bagaimana? Jadi kalau misalnya rata-rata sih kalau misalnya yang punya kendaraan ini rajin gitu kan, dia tetap dipertahankan dalam posisi bersih dan kering, itu bertahun-tahun bakal usia. Terus kalau misalnya sudah nanti ya pasti namanya seiring usia pakai Iya, kan dia akan pasti ada terjadi aus lecet gitu atau kan. seperti itu. Itu biasanya sih di di chrome Oh, ulang, ya bisa. kita plating ulang ya. Baik. Karena kita juga sering mengerjakan ada part-part seperti motor-motor Moge itu Harley Iya. Davidson yang memang Iya. dari pabrikan dia sudah kinclong, sudah bagus. kinclong karena termakan usia, Betul. dia kan ada sudah mengelupas kita Iya. bisa kerjakan untuk Bisa di bisa chrome ya, lagi ya. seperti itu. Baik. Apa namanya? Ada nggak sih garansinya gitu kan? Misalnya nih kayak kita beli motor ada garansi gitu ya. Ini Ya. kan misalnya garansi 2 tahun nggak ini gitu ya. Ya. Begitu atau bagaimana? Kita kasih garansi. Jadi garansi seperti itu kan kasih garansi maksimal itu 3 bulan. Itu pun dengan catatan garansi memang karena kesalahan dari kita, bukan kelalaian dari pelanggan. Kadang-kadang kan kelalaian dari pelanggan misalnya pada saat pemasangan terus dia jatuh kan seperti itu, mungkin ada lecet, kita nggak terima garansi seperti itu. Tapi kalau misalnya pada saat pemasangan, misal kita kencangin seperti kan ada baut-baut terus tiba-tiba terkelupas, nah itu bisa Masih bawa komplain ya ya? kita bisa perbaiki. Baik. Dalam hal marketing tuh ya, maksudnya ini menjanjikan nggak Iya, sih? iya betul. Sangat menjanjikan. Jadi memang tapi catatan yang utama Bu ya, jadi untuk bidang ini, jadi memang saya sarankan kalau ada orang yang berminat, itu memang orang yang benar-benar hobi di otomotif. Karena dia perlu skill khusus nggak sih? Skill khusus iya. Jadi maksudnya skill khusus nggak, kalau misalnya ngomong skill khusus, antara pekerjaan yang saya geluti sekarang dengan background pendidikan itu sama sekali Nggak bertolak nyambung belakang, gitu ya? nggak nyambung. Jadi karena saya hobi di otomotif, sekian tahun bekerja segala macam, mengumpulkan modal, betul. ya akhirnya kita menggeluti memang yang kita Yang suka kita gitu. passion kita. Passion kita di situ. Karena pekerjaan ini pekerjaan monoton. Jadi setiap hari yang kita lihat itu terus. Betul, Jadi ya. kalau misalnya kita nggak ada minat hobi di sini, lebih disarankan tidak usah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dalam hal ini electroplating bukan sekedar kita bisa mengerti proses betul, dari awal sampai akhir, tapi ada seninya. Ya, ada seninya dan juga kita harus mengikuti tren otomotif. Betul. Karena kadang-kadang ada konsumen yang datang ke kita bukan hanya sekedar untuk minta jasa, tapi kadang minta saran. Jadi apa yang harus Konsultasi gitu ya. sebagusnya seperti apa, misal saya ingin ini motor seperti apa kan. Jadi kalau kita mengikuti tren otomotif sampai sekarang, ya mudah-mudahan itu juga cara kita untuk bisa menggait konsumen. Jadi dia akan bercerita dari teman ke teman.
Nah, dalam strategi marketing selama pengalaman saya, bidang electroplating ini bukan bidang yang hanya bisa eee, diiklankan, Mhm, hanya dari misalnya via Instagram, iya, Facebook itu nggak bisa seperti itu. Jadi, biasanya dari mulut ke mulut karena, eee, orang yang mempergunakan jasa ini, dia, lebih cenderung rekomendasi. betul, Jadi, "Wah, di situ bagus, coba situ." Terus seperti itu rekomendasi biasanya, Bu, gitu gitu. ya. Baik, harapan ke depannya terhadap apa ya, inovasi dan terhadap, apa ya, electroplating ini ke depannya? Eee, Harapannya ya electroplating ini bisa jadi salah satu, bisnis yang memang banyak diminati orang Mhm, karena dunia otomotif sekarang tuh terus berkembang dan mhm, tidak ada habisnya. Jadi, tren-tren otomotif juga selalu berubah. Jadi bagi misalnya teman-teman atau misalnya yang nonton channel ini yang ingin memang, eee, pengen tahu mhm, caranya bagaimana sih, seperti apa proses-proses electroplating ini, boleh main ke tempat kita dan saya sangat terbuka mhm, untuk misal berbagi ilmu tuh, kita bagi ilmu, mhm. seperti itu. Kalau misalnya ada ketertarikan, "Wah, pengen coba nih," nanti bisa diarahkan seperti apa, seperti itu. Baik, terakhir Mhm, pesan dan apa ya, mungkin, saran-saran kepada, inovator-inovator mhm. lainnya, mungkin kepada juga penggiat ataupun para apa ya namanya, komunitas, Iya, apa namanya, yang suka menggunakan otomotif ini, iya. silakan. Jadi, sebetulnya kalau di dunia komunitas, otomotif, kebetulan saya juga aktif di beberapa, eee, kegiatan, otomotif, di roda 2 dan roda 4. Jadi kalau yang saya lihat saat ini, yang berhubungan dengan, bidang saya ini, Mhm, jadi, eee, mereka cenderung, terkadang agak, ada salah persepsi mengenai, eee dia berpikir bahwa, "Waduh, krum ini mahal," mhm, mhm. seperti itu. Jadi, sedangkan, apa, mereka kadang berpikir, "Aduh, tidak sesuai dengan, nilai value Mhm, kendaraan dengan ini." Jadi, ada juga perlu edukasi bahwa kalau buat saya pribadi, karena kadang-kadang kendaraan itu bukan sekedar barang yang kita pakai, tapi ada value tertentu mhm, dari kendaraan tersebut, ada filosofinya dari di balik itu. Jadi kalau misalnya kita sudah, merasa, senang, mhm. merasa cinta seperti itu, kita sepertinya Menyayangi terus dijaga gitu. iya, dijaga dan, arahnya untuk memodifikasi kendaraan ini mungkin akan lebih, lebih Mhm, ada feel-nya, ada ada feel, baik keinginannya baik. untuk bisa ini, Baik, bisa. terakhir ini ya mungkin ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Iya, Bapak, mungkin komunitasnya atau apa, sehingga apa, inovasi Bapak ini sampai sekarang bisa terus ada. iya, jadi, sejarah awal dari, kita, memulai bisnis ini memang tidak terlepas dari adanya, eee, apa namanya, komunitas Mhm, memang. Jadi karena awalnya saya berkomunitas, jadi teman-teman di komunitas, terutama komunitas mhm, Vespa. mhm, Di komunitas Vespa ini di Kings Blue Scooter Palembang ini memang itu salah satu, komunitas saya yang ikut membantu dalam kegiatan bisnis ini. Jadi, memang luar biasa gitu kalau misalnya, dalam satu komunitas memang, di situ memang kekeluargaannya sudah erat, jadi tanpa pamrih mereka akan, membantu usaha apa sih nih yang misalnya di anggota-anggotanya kita bisa bantu. Jadi itu juga jadi salah satu, modal utama kita gitu untuk menunjang bisnis ini. mhm. Jadi komunitas itu, saya pikir 50% untuk bisa Waduh, menunjang, bisnis ini. baik. Iya, Terima kasih atas kehadiran Bapak Setiadi Haryanto atau iya, Mas Adi dengan inovasinya yaitu electroplating. Mudah-mudahan ke depannya electroplating ini semakin berkembang seiring meningkatnya otomotif dan berkembangnya otomotif sehingga memberikan peluang usaha kepada pelaku-pelaku usaha IKM electroplating. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami, One Day One Innovation. Jangan lupa kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya.
Sampai jumpa di acara kami selanjutnya. Salam inovasi. Salam inovasi.